Aduh, capek sekolah dengan mata pelajaran yang banyak, terus juga guru malah masuk semua. Harusnya kan sesekali tuh enaknya guru jangan masuk. Iya, benar banget Tika. Jadi kita mabok. Oh, enggak. Air putih. Air putih. Apa air putih? Mabok air putih. Oh, gimana? Enggak dong. Ini kita baru pulang sekolah nih udah, aduh, udah capek. Ya bawaannya ini biasa. Pengennya jangan ngerjain PR. Pengennya mending kita ngubungin geng kita nih. Iya, mana nih? Biasa nih udah biasa di ngumpul. tongkrongan nih ada nih hari ini kok. Mana nih teman-teman? Nggak boleh sebat dong di sini. Nggak boleh. Mana nih teman-teman yang lain yang biasa udah nongkrong aja nih jam segini. Wah. Aduh, tapi sekolah kamu SMA ya? Saya SMP ya ceritanya ya? Saya guru sekolah sebenarnya nih. Ini kita anak sekolah atau guru sih? Saya bukan siswa. Sebenarnya kalau style-nya udah kayak gini, emang serunya kita bahas tentang sekolah dari masa ke masa. Setuju banget ya. Apalagi kalau misalnya ngomongin soal sekolah itu banyak yang bilang masa-masa SMA adalah masa-masa terindah, benar nggak? Kalau saya SMP. Oh, SMP. Makanya hari ini pakai biru ya, makanya pakai biru abu-abu, kencana abu-abu ya. Jadi kenapa kalau sebagian orang bilang masa-masa yang seru, paling indah, yang pengen diulang itu adalah masa-masa SMA, mungkin karena umurnya juga udah sadar waktu itu ya. Maksudnya udah di umur yang tahu main gitu ya, terus udah punya crush juga. Mungkin di SMA gitu. Sedangkan kalau di SMP kan kayak hello. Ada juga tapi pas ada SMP ada. Pas SMP saya udah teman-teman saya ya. Hampir. Bukan kamu ya. Hampir. Jadi teman-teman saya itu juga udah pada punya crush kayak gitu, udah punya gebetan dan segala macam gitu. Dan pas di zaman waktu itu masih masih kirim-kirim surat gitu. Ketahuan umurnya. Iya lagi ketahuan lettingnya lagi gitu ya. Tapi kamu sekolah bawa ginian juga nggak? Makanya saya heran ya. Ini kayaknya kerjaan anak TK. Kalau saya bawa, Ki. Bawa. Ini walaupun anak TK dikalungin, saya juga bawa loh. Karena memang jajan terbatas ya. Jadi setidaknya jajan untuk minum itu bisa dipakai buat makanan gitu, buat jajan makan gitu. Jadi ini bawa dari rumah gitu, makanya dikalungin kayak gini. Berarti benar ya orang-orang bilang ya, minum itu menunda lapar ya. Jadi demi menunda lapar seorang Tika minum aja kerjanya. Ketahuan ya, se-desperate apa saya waktu sekolah dulu ya. Kenapa nggak sekalian sama galon-galonnya? Kurang gede nih. Ini kan udah kayak ukuran galon anak kos ya. Makanya. Sekalian aja sama galon-galonnya gitu ya. Karena kan memang untuk menyerap semua pelajaran saat itu atau hari itu kan kita butuh banyak minum supaya kan bisa diserap dengan baik gitu. Walaupun ujung-ujungnya nggak tahu juga apa yang dipelajari tadi, kostan apa itu. Kosan yang tahu kosan. Kosan taunya dulu kosan lama banget deh, kosan kosong nih. Ngapain? Mau party ini ya, mie instan ya, masak mie ya, masak mie biasa. Ngejam. Tapi Ki, kalau kita ngomongin soal masa-masa sekolah dulu, kalau kamu sendiri memang dari SD sampai SMA itu yang paling kamu kangenin dan paling berkesan itu di SMA? Saya bingung ya. Karena nggak sekolah ya? Saya kan homeschooling ya. Putus sekolah ya kamu? Homeschooling saya, ya. Sekolahnya daring. Nggak dong, itu yang sekolah daring tuh ini nih apa sih? 2019, COVID ya. Lettingan COVID tuh biasanya ya, yang memang merasakan sekolah dengan daring. Beda banget sama kita yang saat itu mungkin berharap ya. Berharap ada sekolah yang bisa daring gitu, tapi nggak ada guys ya. Jadi kita memang harus masuk setiap hari, mau hujan kek, mau badai kek, pokoknya tetap pergi sekolah. Tetap pergi sekolah, ya, kita dulu kalau misalnya hujan, itu kan jadi salah satu alasan untuk nggak sekolah nggak sih? Tapi tetap diantar. Mau nggak mau. Naik, pakai mantel. Terus itu guru matematika sampai pula lagi ya biasanya ya. Kenapa ya? Guru matematika itu nggak pernah absen. Nggak pernah absen. Satu lagi guru bahasa Inggris. Nah itu selalu datang tuh. Itu ada tuh dulu guru bahasa Inggris. Tika tuh di SMP waktu itu ya. Itu killer banget tuh. Killer banget. Jadi kehadirannya tuh bener-bener tidak diharapkan saat itu ya. Saat itu gitu. Padahal kan itu mata pelajaran yang menyenangkan sebenarnya. Cuman karena gurunya killer, jadi itu sangat-sangat tidak diharapkan. Tapi beliau selalu hadir dalam kondisi apapun.
hadir. Wah, luar biasa ya. Kayak Jadi gitu nggak ada tuh. yang nggak ada yang ngarepin ya. Tika juga nggak ngarepin Nggak dia ada, datang nggak di ada kelas ya. semua. Nggak Iya, ada. iya. Jadi kami Nah, memilih untuk nggak apa-apa kami les bahasa Inggris aja di luar. nah, sama kayak hari ini ya, kita tanpa harapan Tika, kita langsung mendatangkan guru nggak ada. bahasa Inggrisnya Tika. Nggak ada, Ya, selamat datang Ibu. nggak ada Bapak. Mohon maaf lahir batin kalau Oh, Bapak Bapak ya? ingat saya. Kalau Bapak ingat saya, yang pasti nggak ada di kelas kalau Bapak datang ya. Nah, ini orang ini. Tapi ngomongin soal sekolah juga ya, itu pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya apa namanya kayak tongkrongan, kayak kita bahas tadi ya. Iya, iya, Itu benar. ada warung-warung khusus yang memang kayaknya anak-anak sekolahan, anak-anak kelas itu pada tahu tuh ngumpulnya di mana pulang Iya, sekolah. benar, Nggak benar, perlu benar. janjian Nggak lagi. perlu janjian lagi. Memang udah ada tempatnya, itu tempat tongkrongannya yang memang biasa warung-warung kecil ya Ki. Benar. Warung-warung kecil yang tersembunyi juga, terselubung biasanya. Karena biasanya cowok suka curi-curi untuk melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh sekolah ya, biasanya. Biasanya cabut ya. Cabut. Cabut dari sekolah gitu kan. Sebat juga. Terus sebat dan segala macam. Biasanya banyak transaksi-transaksi yang dilakukan di situ transaksi, ya. Transaksi permen ya, Tapi mungkin ya. memang yang kayak gitu tuh selalu ada, bahkan sampai hari ini pun kalau Tia ngelihat ya di lorong-lorong rumah gitu ada kios-kios kecil, nah Benar. itu dijadiin base camp sama anak-anak sekolah yang ada di sekitar gitu. Walaupun mungkin jarak sekolah ke warung itu lumayan nggak deket-deket banget gitu, tapi justru mereka menjadikan warung itu sebagai base campnya gitu. Kayak memang udah apa ya, udah kebiasaan gitu. Kayaknya dari zaman kapan juga ya, yang namanya warung itu selalu jadi base camp untuk anak-anak sekolah. Setuju, Gitu. setuju Pulang banget. sekolah sih biasanya atau waktu cabut ya. Waktu cabut atau jam istirahat biasanya. Jam istirahat. Nah, cabut Walaupun tuh ada kantin di dalam di dalam ya sekolah. nggak sih? Bosan kali ya. Jadi kayak nggak ada tantangan aja gitu. Terus nggak bisa jumpa sama anak sekolahan lain Oh gitu. iya, benar. Tapi kan ada satu sekolah, misalnya ada sekolah yang memang kantinnya tuh ada 7 loh. Ah, Ada. serius sampai 7? Sekolah saya doang. Oh, SMA saya dong. oke. SMA kita. Sampai ya. 7 itu nggak kebanyakan. Sampai 7 kantinnya waktu saya Heeh. sekolah dulu gitu. Itu kantin atau kelas sih sebenarnya? Kok sampai 7? Jadi tuh dan masing-masing kantin itu ada namanya. Oh, Ada oke. kantin segar, misalnya kantin ini, kantin itu, ada koperasi, terus ada kantin ujung, ada pokoknya ada 7 deh gitu. Dan di 7 kantin itu isinya beda-beda. Jadi kita bisa milih hari ini mau makan apa di kantin apa, mau beli apa di kantin apa gitu. Nah, Wah, keren, kalau yang kayak keren, gitu keren. memang jadinya tuh kita nggak keluar lagi Ki. Jadi kita nggak nyari kebahagiaan di luar sana ya gitu. Karena kita Iya, mendapatkan benar. kebahagiaan dan fasilitas di dalam sekolah kami Iya. sendiri gitu ya. Iya juga sih ya. Ada restoran juga ya kayaknya ya di situ ya. Jadi memang lengkap ya, Lengkap ya restoran, semuanya ya. lapangan basket, lapangan Benar. bola, ada semua. Jadi nggak keluar lagi. Tapi kalau beberapa sekolah yang mungkin kantinnya terbatas, nah ini yang mungkin juga bikin apa sih siswa-siswanya nih jadi ke kantin luar Iya, gitu. Atau benar. memang pengen aja sih keluar gitu, kayak kamu bilang tadi bisa ketemu sama teman-teman dari sekolah Dari lain. sekolah lain gitu. biasanya. Dan hari ini juga kita ngomongin soal kantin itu menjadi dulu mungkin ya juga gitu ya sama ya. Kantin itu kan jadi daya tarik tersendiri nggak sih dari sekolah? Maksudnya pasti mungkin saya sama Tika gitu, aku sama Tika beda sekolah gitu kan. Iya. Terus pasti kita nanya juga nih, di kantin kalian jual Jual apa aja apa? gitu ya? Iya, benar, Jual apa benar. aja gitu ya? Terus kayak ada standar gitu loh Ki, kalau di kantin itu ada jual kayak bakso, oh berarti nih kantinnya Mewah nih. Iya mewah nih, berarti berhasil ya. Maksudnya anak-anak yang jajan juga kan pasti uang jajannya banyak Benar, gitu ya benar, kan. benar. Gitu. Kalau kantinnya yang jual mie seduh aja, Nggak ada. aduh, ada sekolah saya, ada. sekolah saya mie Rasanya seduh. beda ya. Iya, yang biasa, Rasanya beda. yang biasa digayung warna kuning, warna hijau, Iya, warna makanya oranye gitu. kan. Iya digayung yang ini kan, yang apa sih gelas besar itu ya Gelas kan. besar. Ya benar, udah gitu di bawahnya hitam-hitam lagi. Aduh berjamur. Itu yang Belum enak. iyo. Tapi ya dulu Tapi memang iya makan gitu, itu kan ada. nggak sakit perut guys. Iya memang, Ya nggak makanya sih? kita Sekarang kalau kita survive. makannya agak-agak gimana gitu, kayak langsung kesehatan mentalku terganggu gitu sekarang. Enggak. Tolong ini biar steril ya. Biasanya kan steril. kalau sekarang kan gitu. Kalau dulu mana ada ya. Apalagi kalau misalnya ngomongin soal kantin nih, nggak jauh-jauh dari yang namanya habit kita ya. Iya, iya. Ambil 2 bayar 1 gitu ya. Ambil Tapi saya 3 nggak bayar pernah 2. Ki. Mohon maaf jangan bilang-bilang kita deh, saya nggak pernah ya, itu kamu kali ya. Saya sendiri dong. Kok saya sendiri Ya, ya? tapi ada, bukan Ada. nggak ada. Iya, benar. Makanya beberapa waktu yang lalu tuh udah mulai ada yang namanya kantin kejujuran. Walaupun bangkrut juga sih kabarnya kantin kejujuran. Karena nggak ada yang jujur Nggak ya. ada yang-
Nggak ada yang jujur ya. Capek ya kalau misalnya Iya. kantin kejujuran gimana ya? Nggak ada kantin kejujuran aja rugi. Apalagi ada Apalagi kejujuran. ada kantin kejujuran Nah, ya. ini mungkin moral-moral ini yang harus Iya, diperbaiki ya. moral bangsa nih yang harus diperbaiki ya. Iya, terus juga kalau masa sekolah itu kan identik dengan selain kantin, terus juga tempat tongkrongan. Kalau sekolahnya gede itu kan juga ada, misalnya sekolahnya tuh luas gitu, pasti ada lorong-lorong tertentu yang jadi tempat tongkrongan anak kelas 2, misalnya tongkrongan kakak-kakak kelas 3, misalnya gitu kan, yang nggak boleh dilewatin sama adik kelas kan ada. Benar. Biasanya di tangga Di tuh. tangga tuh, jadi adik kelas mau nggak mau meluncur dari atas ke bawah. Nggak Atau mau nungguin teman lewatin. yang lain gitu kan. Atau ya udah, yuk turun yuk gitu. Jadi panggil geng dulu rame-rame baru selamat turunnya. Karena kalau Benar. sendiri, kalau dulu tuh masih ada kayak apa sih, bukan bully ya, tapi lebih kayak Kayak catcalling gitu nggak sih? iya, Kayak, kalau yang cewek. Nah, kalau yang cowok, Ade, sih. iya. Ade. Ngapain coba? Ade padahal nggak kaleting yang lewat ya. Iya kayak gitu tuh, Gitu jadi ya. pasti Benar. terus juga kalau yang duduknya kakak kelas tuh di tangga misalnya atau di lorong-lorong tertentu yang lewat misalnya adik kelas pakai sepatu kayak gini nih misalnya nih, tuh nggak selamat tuh dia tuh. Jadi bukan guru aja yang melakukan razia, tapi kakak-kakak kelas juga melakukan Juga razia. sama. Kalau bahasa dulu apa sih namanya? Labrak. Oh, dilabrak sama kakak kelas. Sekarang masih gitu nggak sih Ya nggak bahasanya? tahu ya, ada nggak sih masih? Dulu yang kayak gitu kan? Karena kan kita kebetulan Dilabrak udah kan. nggak di masa itu ya. Coba adik-adik komen ya, ada nggak gitu ya? Terus Tapi ini juga- sepatu kamu nggak boleh ini Iya, seharusnya nggak di sekolah. boleh. Iya, sepatu kamu yang boleh ya, tapi kaos Ini. kaki Oh iya. nggak ada anak Enggak, kan. sekolah kaos kakinya hitam guys. Mana ada sekolah kaos kakinya hitam? Kalau Pakai baju kaos kaki- pramuka, iya. Kalau pakai baju pramuka. Ada logo pramukanya ya biasanya. Iya, Logo kelapa. kalau pakai baju pramuka Tunas kelapa. baru kaos kakinya hitam. Ya pakai baju putih abu mana ada kayak kaos kakinya hitam Iya. sekarang nih. Kalau biasanya kan bawahnya kan hitam, atasnya putih. Nah, saya kebalik. Kebalik, tapi kalau ini lagi Ini hitam di bawahnya dua-dua. putih. Percaya deh, ini di bawahnya putih nih. Jadi kalau yang lihat itu hitam enggak, mata kamu yang salah. Mata kamu yang salah. Iya, Di jadi bawahnya putih nih. biasa memang sepatu yang kayak Tika pakai ini kalau di dulu tuh nggak boleh ya, biasa kena razia biasanya. Benar. Jadi baru masuk dari apa sih kayak pintu Gerbang, gitu ya. gerbang itu biasanya udah ada guru yang ngetenin ngetenin benar, sepatu benar. kita. Dan biasanya kamu ngakalinnya gimana? Kalau memang harus pakai sepatu kayak gini, ada caranya. Gimana? Ada caranya biasanya dicat piloks ya. Oh iya, ada yang di spidolin. Ada yang di misalnya. spidolin. Tapi kalau ini nggak bisa, jangankan putih kayak gini ya, tapi tali juga nggak boleh putih. Tali kan? juga nggak boleh Tali juga putih. nggak boleh putih. Jadi banyak sih pantangannya. Tapi kalau kamu sendiri di sekolah kamu gimana Ki? Kayak gitu juga peraturannya, bahkan kaos kaki ada peraturannya juga nggak gimana? Ada sih, cuma nggak begitu ketat. Kita kalau musim hujan pakai sendal malahan. Oke. Jadi kayak bebas aja gitu, nggak ada masalah. Ya cuma ya kayak rambut ya kali ya. Itu yang kayak template ya. Peraturan template yang di semua sekolah itu Iya, pada nerapin juga masalah rambut itu. Oh, rambut. Hmm. Iya benar. Ini rambut-rambut kayak saya udah nggak ada Nggak ada nyawa lagi ya. Udah langsung Tapi ada nggak dipangkasnya sih? berantakan Iya lagi. benar-benar itu kan. Masa-masa di apa sih Ki, dipitak-pitakin Berantakan. gitu nggak sih ya kan? Ya kan ada dulu. Minimal Nah, malu lah. memang sebenarnya efek jerah sih yang Efek jerah ya sebenarnya yang dicari. ditimbulkan, yang dicari gitu ya. Terus ini lagi apa sih kayak simbol. Nah, biasa kan ada tuh Iya, kan biasa nih anak-anak gaul gila Banda Aceh gitu ya yang sekolah apa ya seringnya tuh kan nggak mau pakai simbol gitu, terus maunya tuh bajunya kayak gini nih dilipat gitu kan. Biasa kan itu akan ada sanksi tuh yang untuk yang nggak pakai simbol ya Ki. Itu salah satu kenakalan ya sih, kenakalan anak sekolah dulu. Jadi kalau bajunya tuh udah dispidolin X biasa di sini. Ada Iya nggak? benar, Kamu benar. punya nggak Benar. seragam yang Itu dispidolin? itu antara dua, kalau nggak simbolnya salah, orang tuanya atau ibunya kebalik ngejalikinnya. Oke, Iya ada lagi. itu kebalik. Iya lagi. Harusnya sebelah kiri, nah sebelah kanan. Yang harusnya SMA tulisannya AMS. Malah AMS ya. Ya pokoknya kayak gitu-gitu tuh pasti ada deh kayaknya cerita di masa-masa kita sekolah dulu, di mana kenakalan-kenakalan remaja saat itu ya, yang nggak mau pakai simbol, nggak mau pakai nama, Iya benar. nggak mau benar, pakai benar. nama, itu kan juga pasti ada spidol 2 di sini ya, disilang-silangin gitu. Ada beberapa sekolah yang kayak gitu. Terus juga simbol
apa sih ya Logo- OSIS ya logo logo OSISnya OSISnya gitu gitu. nggak mau. Jadi kayak pakai kemeja putih, berasa abang-abang mau pergi kuliah tuh. Iya kan? Pengennya kayak Iya, benar. udah dewasa nih, udah mau gaya-gaya mau kuliah. Begitu udah kuliah, gila-gila jadi anak sekolah. Kayak Pas gitu udah ya. kuliah pengen kecil lagi ya. Tapi kalau kamu kenakalan apa sih yang pernah kamu lakukan waktu kamu sekolah dulu, Ki? Nggak apa-apa ngaku. Nggak apa-apa, guru kamu pasti kalau nonton udah maklum kok. Waduh, saya pengen minta maaf dulu nih sama guru SMP saya. Saya pernah mungkin kesel kali ya sama gurunya kan. Iya. Jadi dari balik pintu kelas, nah ibunya lewat, terus tasnya saya tarik tuh. Ya Allah. Waduh, si ibu tuh marah semarah-marahnya sampai saya dipanggil ke BK gitu kan. Panggil ke Gara-gara BK dan ya beliau masih maafin gitu, nggak sampai manggil orang tua waktu itu. Jadi teman-teman pada ledekin kan. Ayo, kan biasa anak-anak SMP kan Enggak, gitu tapi kan. Ayo. sebenarnya apa yang ada di pikiran kamu saat itu? Enggak, saya kesel aja sama si ibu ini Oh, gitu. kamu kesal sama ibu ini gitu, makanya kamu tarik tasnya. Benar, karena nilai saya waktu itu dibuatnya rendah Ya gitu. memang karena kamu nggak mampu, Ki. Ya sebenarnya itu setelah saya buat kelakuan saya kayak gitu, emang saya bodoh kayaknya. Tapi kamu ini juga nggak sih kayak merokok di sekolah gitu? Oh, kalau ngerokok saya enggak. Cuman nge-vape. belum ada Belum dong. ada waktu itu. Belum ada dong vape saat itu ya. Oke. Mungkin ada ya, bagi dua kali ya waktu itu ya. Enggak, rokok-rokok bekas. Mungut dong ya, mungut rokok dong ya. Dipungut-pungutin gitu kan, dicobain gitu kan ada ya. Itu kan Ada biasanya di juga. belakang sekolah. Di belakang sekolah banget kan biasanya tempat nongkrongnya cowok-cowok yang anak-anak Belakang cowok. kantin biasanya. Belakang kantin gitu, bukan di belakang kelas. Kalau di belakang kelas masih kecium tuh bau asap rokoknya Benar, biasanya benar. sama guru. Benar. Tapi di belakang kantin, nah biasanya tuh jadi tempat di mana cowok-cowok atau juga siswa-siswa cowok yang lumayan nakal saat itu ya, bandel mungkin ya, ngerokok dan lain-lain gitu kan. Benar. Dan razianya tuh biasanya memang guru-gurunya tuh nyiumin tangannya gitu. Oh iya, Gitu. bener. Nah, apa saja kalau ada yang pernah nemuin bau asem ya Ya, gitu. iya. Saya nggak ngerokok, Pak. Saya gini aja dari tadi rupanya. Yorok ya. Jadi memang Sial gitu. tapi sepinter-pinternya guru mau merazia itu pasti ada aja akal anak-anak ini Ada ya kan. celahnya Ada aja pasti. akalnya supaya nggak kebaca gitu ya untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau mungkin kenakalan-kenakalan atau kesalahan yang terlihat seperti sepatu misalnya, kaos kaki gitu ya, Benar. itu kan memang nggak bisa dihindari. Nah kalau saya tuh biasanya memang yang selalu langganan adalah kaos kaki. Kaos kaki ya, masalah kaos kaki. Kaos ya. kaki tuh warnanya. warna, jadi kan memang iya, harus benar. putih polos seperti yang saat ini kita pakai itu, saat ini yang Tika pakai gitu. Justru waktu sekolah nggak mau tuh pakai kaos kaki yang kayak gini, maunya tuh yang bermotif, ada gambarnya, ada warna pinknya atau hijau stabilo Yang gitu ya, pendek. yang pendek, terus roknya kebelah. Itu Duh, outfit Tika banget ya. iya. Emang outfit Tika kayak begitu ya Outfit memang saya ya. banget hari ini ya, kecuali kaos kakinya ya. Gitu. Terus juga pokoknya kan nggak boleh ada setitik noda pun kan di kaos kaki. Nah, itu benar. biasanya saya selalu kena razia kalau nggak sama guru, sama kakak kelas. Dan ketika saya jadi kakak kelas, saya merazia adik-adik kelas itu. Oh, saya kira setelah jadi kakak kelas malah merazia guru gitu ya. Enggak dong. Malah Jadi lebih kayak naik tingkat gitu ya. turun ya, Iya, setelah turun ya benar. saya jadi adik kelas dirazia, waktu saya jadi kakak kelas saya razia tuh adik-adik yang kaos kakinya penuh noda. Kalau saya pakai nggak apa-apa. Asalkan jangan mereka. Jangan mereka, gitu. nggak boleh, kalian nggak boleh, harus saya aja. Tapi kan memang ada tuh apa sih kayak power syndrome dari kakak-kakak Dari lighting, ya, abang-abang kakak kelas, lighting ya, gitu pasti kan. dong. Karena mungkin dulu mereka ngerasa kayak ini dulu kan ditindas mungkin ya sama kakak kelasnya. Jadi pas kelas 3 pas sudah ada di posisi kakak kelas pasti ngerasa kayak ini giliran saya nih untuk balas dendam ke adik-adik gitu. Padahal nggak seharusnya kayak gitu loh. Nggak semua orang berhak merasakan dan istilahnya jadi pelampiasan kemarahan Iya, kamu benar-benar. gitu. Tapi kan justru itu yang memang terjadi dari dulu Ki Dari sampai dulu ya, sekarang benar gitu. Ini kan kayak unsur balas dendam gak sih dari saya dulu korban, sekarang saya pelaku. Padahal itu nggak boleh ya, iya, bagi benar. itu nggak boleh. Nah, itu kalau kita nyeritain misalnya masa-masa sekolah, udah dari kantin tadi, terus juga apa sih kayak kelengkapan Atribut gitu ya. atribut sekolah, terus juga kenakalan-kenakalan ya. Terus juga apa lagi tadi ya? Tongkrongan, warung-warung menjadi tongkrongan. Nah, gimana ceritanya untuk mereka yang memang
tipe-tipe anak yang pergi dan pulang sekolah tepat waktu, nggak nongkrong dulu. Wah, kupu-kupu. Kupu-kupu. Kalau pas kuliah, tapi pas sekolah apa ya? Sepu-sepu kali ya? Nah, Sekolah pulang. ya. Kalau kita kan dulu bilangnya tuh kayak apa ya istilahnya ya? Anak rumahan kali ya, Rumahan pas kayak kali gitu ya. Nah, Mungkin tapi istilah ada lain, gitu ada. kan. Dan mereka ini memang susah banget dijangkau dalam artian gak mau diajak, terus juga memang benar-benar gak mau, kayak cuma nongkrong sebentar, bahkan ke kantin itu memang cuma beli kue, balik lagi makannya di kelas. Makannya di kelas, iya, benar, kan benar. ada tuh tipe yang kayak gitu. Kalau kita kan beli jajan di kantin, makannya di bawah pohon kek gitu kan. Di mana kek, yang sambil penting main bukan bola sambil gitu. main bola, yang penting gak di depan ruang guru. Iya benar, ngapain itu ya, dihukum kayaknya ya. Ada tapi kan. Nyari ribut ya malah. Ada Tapi kalau di juga kelas yang, sih ada. Ada juga yang memang suka cari perhatian guru tuh kayak mondar-mandir di depan kelas guru gitu loh. Biasanya cewek-cewek ke guru olahraga. Ya lagi, Bapak. iya lagi gitu ya. Pak Somai, Pak. Pak Somai, Pak, ya benar-benar. Pak Misowa, Pak. Kenapa guru olahraga itu identik dekat dengan siswa-siswa cewek? Ya, Karena nggak tahu biasa sih. guru olahraga masih muda ya Ya mungkin masih muda gitu ya. Dan Jadi- mungkin karena badannya atletis gitu ya. Oh. Pakai baju olahraga Oh, iya, gitu iya, ya. benar-benar. Tapi Beda aja di antara guru yang lain gitu. Tapi saya punya guru olahraga Heeh. bener punya perut gitu. Maksudnya Nggak nggak men- mencerminkan nggak guru olahraga mencerminkan. banget gitu. Jadi saya bingung kenapa gitu. Bapak masih olahraga atau gimana Pak gitu. Mungkin ya. dengan cara lain. Tapi selain itu juga ngomongin soal kendaraan nggak sih? Kalau misalnya ke sekolah, Ya. kita ngomongin soal zaman dulu nih. Nggak zaman dulu banget sih, tapi tahun 90-an itu Iya. memang Aceh ya dikenal dengan yang namanya kendaraan untuk pergi sekolah atau pergi kuliah itu namanya damri atau robur. Iya. Robur itu kan terkenal banget ya dulu ya. Ya walaupun mungkin yang sering pakai itu kan memang anak-anak kuliah ya. Anak-anak Tapi kuliah. ada juga anak-anak SMA yang pakai robur itu yang sekolahnya di daerah Darussalam ya saat itu ya. Benar, Iya benar, nggak sih? benar. Identik benar. robur itu kan ke Darussalam, Darussalam ya. ya. Apalagi kalau misalnya ngelewatin Simpang Mesra tuh. Gini. Gini ya. Ya. Dan memang katanya sejarahnya kayak gitu. Emang karena iya sejarah Simpang Mesra itu katanya nih ya, kalau kita nggak salah Cimiu ya, correct me if I'm wrong gitu ya, Cimiu kalau kenapa itu Namanya Simpang Simpang Mesra? Mesra. Karena di dalam robur ketika dia di simpang itu tuh kayak yang belok kiri udah semuanya ke kiri, semuanya ke kanan gitu. Karena itu Iya kan ya? benar ya Iya, posisinya. benar-benar. Jadi nempel semua Iya, tuh. nempel semua. Jadi bukan karena kita pakai motor Simpang Mesra itu bukan, tapi memang karena robur itu karena tadi robur ya. itu tadi. Jadi Iya, nempel selain memang semuanya. ada saat itu juga alat transportasi umum, yaitu labi-labi ya kan. Labi-labi, Nah, labi-labi benar. ini yang lebih umum digunakan sama anak-anak sekolah juga kayak gitu. Jadi kayak ada kode-kodenya. Sekarang masih ada nggak sih labi-labi? Udah jarang ya, Udah jarang, tapi memang ada. kamu kode berapa? Saya kalau- Sempat naik nggak? Iya, kalau di- sempat. Dulu kan sekolah di SMA Negeri 3. Hah? Pernah pulang sesekali pakai labi-labi. Nah, itu kan akan 2 kali tuh dari SMA 3 akan ke terminal Transit dulu, dong. transit Transit dulu dong. ke terminal. Terus baru naik labi-labi 03 atau 04. Oh. Yang arahnya tuh ajun gitu loh. Oke, Terus oke. turunnya di depan Masjid Baitul Musyahadah. Oh. Dan jalan Jalan lagi kaki. menuju rumah. Jalan kaki Effort, lagi ya. guys, dulu tuh kalau mau sekolah effort, nggak kayak sekarang. Anak-anak tuh bisa bawa motor sendiri, dikasih izin sama orang tua juga Benar. gitu. Walaupun masih sembunyi-sembunyi yang belum punya SIM ya. Nah, itu tuh harus Yang belum taat punya juga tuh SIM. sama yang kayak begitu ya. Hmm. Nah, kalau berarti kamu waktu itu ngomongin soal labi-labi, bener dong ya cerita sekolah ibu dulu tuh capek. Iya benar. Ibu tuh sekolah tuh jalan Capek, kaki, jalan ya, kaki itu naik bener. labi-labi. Itu bener adanya gitu, nggak kayak anak sekarang yang kayaknya instan semua ya. Iya, benar. Kalaupun mau nggak dijemput, misalnya nggak dijemput, sekarang tuh ada ojek online guys, Iya, gitu. masa itu nggak ada ojek Kayak online lebih ya. private gitu, Iya, kita nggak benar. bersama orang lain, nggak takut Benar, dibawa benar. lari. Mm-mm. Kalau kayak di zaman kita itu ada Ada. cerita-cerita di mana salah naik, ya kan, salah naik mobil, salah naik labi-labi, salah kodenya Salah gitu loh, kodenya, salah salah kodenya. arah gitu kan. Jadi kayak ini sebenarnya mau kemana? Naiknya harusnya naik 03 malah naik 05. Jadinya kita dibawa kemana? Itu tuh setiap orang kayak punya cerita itu. Punya tuh. cerita itu ya, Salah dibawa, salah naik Salah labi-labi. rute, salah rute, ya, benar, Iya benar. benar, salah naik labi-labi Iya, kalau kita itu bilang. Terus salah saya ada fatal ya. mau ke SMA 3, saat itu dari rumah gitu mau ke sekolah. Tapi itu bukan pagi Ki, jadi kayak les gitu loh, kayak ada les lagi siang ke sore gitu kan. Jadi mau ke arah SMA 3. Nah saya tuh lupa, pokoknya saya saking jarangnya dari rumah ke sekolah, seringnya dari sekolah ke rumah gitu kan. Nah dari rumah ke sekolah itu
salah naik labi-labi lah ya, nomornya tuh salah. Itu dibawa ke arah Kaju. Jauh banget. Iya, ke arah Kaju. Kejauhan dong Ini lewatnya. kok udah daerah sini gitu, ke arah Kaju itu mau nangis juga gimana gitu kan, nggak punya handphone juga Iya, saat itu bener. untuk minta pertolongan gitu. Cuman berharap abang labi-labinya baik aja gitu, kayak Mau dibalikin gitu. mau dibalikin nggak ke terminal bang gitu. Taunya ke Kaju gimana taunya? Sadarnya tuh udah di daerah Lingke, udah mau dilewatin simpang Mesra itu loh, Oh. kayak udah mau ke kiri gitu. Oh, iya, Oh, benar, udah di benar. sini ya, ini di mana ya? Saat itu kan saya memang permainannya tuh nggak jauh-jauh. Benar. Taunya cuma sampai sekolah, entah saya yang lalai gitu ya, nggak ngelewatin sekolah, nggak sadar entah gimana, entah memang rutenya yang beda atau gimana, aku nggak tahu. Pokoknya udah nyampe aja di simpang itu yang ini kok bang, ini arahnya kemana ya? Ini Ini mau ke kejauhan. Kaju, ini mau ke Kaju deh katanya. Kaju bang, Kaju bang gitu. Berarti emang salah ya? Salah saat itu. Saya ngirainnya kamu emang lagi pengen nyari simpang Jalan-jalan. mesra aja gitu. Kirain jalan-jalan. Pengen ke simpang mesra aja gitu buat Enggak. nyender kan. Enggak gitu. juga ceritanya gitu ya, belum ada tujuan. Belum ke ada sana. tujuan waktu itu ya. Tapi memang Iya. kalau misalnya ngomongin soal labi-labi lagi, kamu tipikal pasti dong kalau cewek duduk ya. Duduk. Nah kalau cowok kan biasanya ada yang naik ke atas sama bergelantungan tuh Tapi di jangan pintu. sedih, bukan nggak ada cewek yang milih berdiri, ada. Ada juga ya, Jadi iya waktu saya benar. naik labi-labi, itu memang kosong ya labi-labi, tapi Tapi- dia memilih berdiri. Ada, kenapa sih? Pengen banget Sensasinya nanya, aja. kayak saya nggak kenal ya, karena nggak kenal, jadi kayak pengen nanya sebenarnya apa motivasinya berdiri? Tujuannya apa gitu Tujuannya ya? apa selain aroma-aroma yang nggak sedap itu jelas ya, terpampang, tercium gitu ya. Mungkin karena dia berdiri, pengen gitu. obsesinya pengen jadi kernek aja kali gitu. Mungkin, atau dia memang sampingannya, jadi dapat jajan dari abang Tambahan, supirnya. tambahan gitu kan, Tapi bisa kan jadi. kalau cowok itu identik kayak gitu Identik, kan. identik. Biasanya bergelantungan itu sampai 3-4 orang Iya, ya. ngapain sih kayak Biasa, gitu? biar seru aja gitu, biar kelihatan, biar lebih banyak kelihatannya. Kalau ada labi-labi yang kosong, tetap milih yang penuh ini kan Tetap ya? pilih yang penuh Untuk yang gitu. berdiri kan? Untuk berdiri. Dan ada lagi nih, kalau misalnya kamu tipikal ketok kaca atau pencet bel. Itu kan ada Saya- dua tipikalnya. Saya, mohon maaf, nggak percaya sama orang, jadi saya emang harus ketok kaca. Iya, iya. Karena Jadi kalau- takutnya belnya nggak nyala. Nyala. Jadi saya nggak percaya sama bel. Iya. Saya walaupun di ujung sini lebih dekat sama bel, tapi saya Suruh tetap, ujung sana. bang, tolong ketok kacanya, bang. Iya, iya benar. Karena biasanya ngomongin soal bel itu kan teknologi ya, alat ya, elektronik ya. Pasti ada kemungkinan delay. Jadi kalau misalnya lewat Dan biasanya lumayan. kalau pakai bel itu, kita bel di sini, dia tuh akan maju berapa meter ke Iya, depan, makanya lewat. baru berhenti. Tapi kalau ketok kaca, Langsung. ajaibnya kalau ketok kaca itu bisa langsung berhenti, guys. Benar, benar, benar. Kalian pasti nggak ngerasain. Kalau kamu Gen Z, kamu nggak ngerasain itu ya. Tapi buat sobat Bijay ya, kalau punya pengalaman yang sama mungkin ya, apalagi buat kalian yang masa-masa sekolahnya itu di tahun 2000-an ya. Iya, iya. 2000-an, mulai dari tahun 90-an bahkan ya. Itu masih merasakan naik kendaraan umum dan belum ada ojek online saat itu. Kalian bisa komen mungkin ya, Iya. ada cerita-cerita unik atau pengalaman unik ya di kendaraan-kendaraan umum Iya, tadi. iya, benar, ya atau boleh di banget. sekolah juga boleh kalian langsung sharing ya. Kita pengen tahu juga nih Iya, pengalaman dari teman-teman pengalaman kayak kalian gimana. tuh kayak mana, sama nggak sih kayak kita gitu, yang memang kebetulan masanya tuh sama ya. Masih Nggak anak jauh-jauh milenial banget ya lah. gitu, jadi nggak jauh-jauh banget gitu. Jadi masanya masih sama, masih melewati masa yang pakai labi-labi, terus juga ada yang masa kuliahnya tuh masih pakai robur, Pakai robur bahkan, ya. walaupun saat itu udah banyak kendaraan pribadi, tapi masih ada yang menggunakan robur. Kalau Benar, sekarang kan benar. lebih gampang lagi, udah ada Transkuter aja ya, yang Ya, setuju. gratis juga gitu kan. Masih gratis nggak sih sekarang? Masih ya? Masih kayaknya. Masih ya. Tapi jujur saya belum pernah naik. Saya pernah. Sebentar aja. Saya pernah saking nggak tahu apa sih tujuannya, tapi memang dari Masjid Raya mutar Hah? tuh ke Darussalam, muterin Oh, kampus jauh. gitu, Iya, jalan, benar, pengen benar. tahu gitu. Tapi asik ya, dingin Iya, ya iya. katanya ya. Dingin bener, dan Nyaman bersih ya. juga, nyaman Oh, gitu. Oke. Itu Nah, menarik. ngomongin tentang masa-masa sekolah juga yang mungkin nggak bisa kita lupain tuh Ki adalah kita kan saat itu mungkin untuk komunikasi terbatas ya, kita nggak punya handphone saat benar. itu, terus juga nggak punya telepon rumah ada, tapi kan Ada. nggak bisa dipakai sembarangan. Biayanya mahal. loh. Biayanya mahal Iya. saat itu. Nah, tapi kalau kita mau nongkrong sama temen, bisanya kita nggak janjian tapi ketemu, gimana sih? Nah, Kok bisa ya? Iya itu nggak? dia. Ingat nggak sih kamu kalau dulu tuh kayak kita udah tahu nih jam 3 misalnya, jam 3 nih
kayaknya di situ deh mereka, dan kita tuh ke situ ya nggak sih? Dan benar ada Dan orangnya. benar ada, dan itu biasa kan cowok-cowok juga nggak sih yang siang-siang. Lebih, ya Kalau benar. cewek-cewek mungkin tidur siang, Iya, mungkin les ya, les piano. Les piano gitu ya, Orang belajar. kaya, ya. Les piano, les Temennya, biola temennya gitu. ya. Temennya. Ya kan, cewek-cewek kan biasa Pasti gitu ya. kayak gitu. Diisi harinya tuh siangnya itu dengan les-les yang bermanfaat gitu. Kalau cowok-cowok kan biasanya ngakunya les, tapi kan enggak gitu Malah biasanya. ini ya kemana-mana. Tapi biasanya memang janjian-janjian itu pas masa belum ada handphone, janjian itu di sekolah pasti. Di sekolah dulu ya. Ini nanti kita kemana nih, nanti sore gitu kan. Nah, itu pasti ngumpul tuh biasanya. Enggak, dan itu tuh pasti datang gitu loh. Pasti Ya, justru- datang semuanya. Iya, datang semuanya Datang gitu. semuanya. Janjian dan mereka datang semuanya gitu. Jarang banget kayaknya yang kita datang tiba-tiba tongkrongan tuh sepi, nggak ada yang Sepi, datang. Itu iya jarang. benar. Zaman dulu tuh jarang banget. Malah sekarang yang kayak gitu ya, kayak orang udah bisa aja tuh kayak konfirmasi nggak jadi datang ya gitu. Tiba-tiba gitu nggak jadi, Iya, karena ya. kan memang udah ada handphone juga gitu ya, jadi bisa ngabarin. Kalau dulu Tinggal kan nggak ngabarin. bisa ngabarin, jadi kayak ada rasa aduh nggak enak nih kalau nggak datang, yang lain udah nungguin ya kan. Ya udah Jadi, datanglah. datanglah gitu, mau nggak mau datang, ternyata lupa diri ya, nggak pulang gitu kan, ada yang kayak gitu ya. Biasanya kelewatan, pasti kayak gitu. Dan yang paling seringnya kalau misalnya nggak janjian itu sepulang sekolah. Sepulang sekolah itu pasti ada nongkrongnya. Ya itu Nongkrongnya ngumpul yang nggak janjian ya. Itu ngumpulnya nggak janjian. Tapi ngumpul di Tapi situ. ngumpul semua di situ. Ngapain sih sebenarnya kalau pulang sekolah tuh ngumpul dulu ke situ selain sebat? Nggak ada sih, kayak ngobrol juga nggak penting. Paling Iya, ngapain? paling bercanda-bercanda aja udah. Cuma Memang. mau ketawain temen aja gitu ya. Kita nggak bahas proyek di situ, enggak. Belum Nggak kepikiran. tiba-tiba jadi pengusaha setelah pulang dari situ ya. Enggak. Oke. Kita malah ini ya, malah apa namanya, kayak mungkin kita pengennya bakar-bakar ayam gitu atau apa gitu, ngumpul-ngumpul. Jadi mengagendangkan yang lainnya lagi gitu. Kalau zaman-zaman SMA kan seru tuh, jalan-jalan sama teman-teman jauh, biasanya hari Minggu gitu kan. Iya, Ke iya. pantai, ke air terjun atau Itu kan kemana gitu. lebih terprogram ya istilahnya, Nah. maksudnya memang janjian. Tapi kan kalau yang pulang sekolah nih bener-bener kayak di kios yang kita bilang tadi tuh, beberapa Iya, kios benar. yang memang udah jadi base camp anak-anak sekolah, itu kan nggak pakai janjian, kayak udah tunggu aja tuh, dia pasti ke situ, atau nunggunya tuh di mana tempat kita nunggu labi-labi, ya nggak sih? Benar. Ya, itu juga jadi pusat tongkrongan juga. pusat tongkrongan biasanya. juga gitu. Nah seru banget sih sebenarnya kalau Masa SMA ngomong- ya. Masa sekolah masa ya. SMA, masa sekolah ya. Itu kayak semua orang pasti punya cerita yang menarik gitu. Semua orang punya cerita yang nggak bisa dilupain gitu. Kayaknya di masa-masa SMA itu sendiri gitu ya. Belum lagi mungkin udah mulai naksir-naksiran gitu Nah, kan. benar. Biasanya kan cinta-cinta monyet itu berawal dari masa-masa sekolah gitu ya. Kisah cinta, gimana sih? Kisah cinta di Kisah masa kasih di Iya, sekolah. Kisah Gimana kasih lagunya? di sekolah. Penyiar kan ya? Penyiar kan? Gua nggak Tapi tahu. nggak tahu lagunya. Iya ya, tapi apa ya, memilih untuk berada saat itu kayak tetap bisa keep in touch sama teman-teman, tapi susah, kita nggak punya alat komunikasi, tapi bisa ngumpul, itu kan kayak satu keahlian kita anak-anak milenial dan generasi X atau Y ya, mungkin ya, Benar. gitu ya. Tapi komunikasi kamu sama teman-teman yang agak jauh gimana sebenarnya? Misalnya kayak surat menyurat kah? Zaman banget ya. Ada Ya, SMS tapi ya, SMS waktu masih SMS ya. SMS waktu SMS itu. ya. Tapi itu juga baru-baru banget Ki. Kayaknya saya Benar. SMP deh baru pertama-tama ada HP merek apa sih kayak Sony Ericsson ya. Iya, benar-benar yang model lipat-lipat ya. Iya, iya, itu kan yang masih ada buka tutupnya. Nah, itu SMP saya punya HP itu. Tapi kan main itu kan udah dari SD. Nah, dari SD ini kan memang udah ke rumah teman, bikin tugas misalnya gitu kan. Komunikasinya nggak ada, cuma modal percaya. Iya nggak sih? Kita dulu Iya, tuh iya, temenan benar. modalnya benar-benar percaya. Lagi tugas kelompok ya. Iya, mau ngumpul modalnya percaya, mau ngerjain tugas modalnya percaya dia datang atau enggak kayak gitu. Dan misalnya ada salah satu yang nggak datang, dia nggak ikut ngerjain tugas, bisanya tuh kita nggak ngadu ke guru kalau dia nggak ikut ngerjain Yaudah, tugas, guys. damai-damai aja gitu. Damai. Walaupun nggak ada uang damai saat itu, tapi kita damai Tapi loh. damai ya. Gitu. Kita Tapi- nggak ngadu. Selain itu ada nggak yang kamu ingat nih Tika, maksudnya kayak tren berpakaian ala anak sekolah di zaman kamu gitu? Ada, kalau yang cewek-cewek nih ya, kalau cewek-cewek itu ingatnya waktu masih SMA, itu kan sebenarnya kita diwajibkan untuk pakai baju kurung. Nah, Ya kan, karena dulu waktu pakai kemeja kan terlalu pendek gitu, jadi pakai baju kurung. Tapi tetap aja baju kurung dilipat ke dalam. Jadinya
tetap pendek gitu. Oh, Itu tren oke. tren anak-anak apa cewek-cewek ya waktu Pas zaman SMA. itu ya. Terus kelihatan kunciran rambut di Oh, belakang oke, gitu. oke, Terus oke. juga poni nih segini nih poni nih kelihatan gitu. Iya, Kalau ya. cowok kan standar aja. Kalau cowok Dari zaman ke zaman gitu aja ya paling gitu-gitu aja. model celana yang berubah. celana sih sebenarnya ya, sampai ada tuh ya kejadian teman saya yang celananya emang ngikutin bentuk kaki dia Iya, kayaknya ya. ada yang jubrai kan dulu pernah juga jubrai kan. Oh, jubrai, iya, Pernah benar. ada tuh SMA kayak gitu. Ada yang pensil. Pensil ya celana pensil Iya, itu celana kan. pensil. Itu kan obsesinya kan Pasya Ungu ya waktu Iya, itu baca ya. ungu saat itu. Celana Terus kan pensil. ini ya kok cowok ininya tuh Ini digulung dilipat, nih, digulung ya kan sampai kelihatan enggak dong. Gulungnya satu lipatannya Oh, ya satu. biasanya gitu. Nggak tahu kenapa, apa bedanya nggak tahu. Nggak ada. Karena sama aja kayak gini dengan digulung satu, kayak sama aja guys. Kamu Sama kadang-kadang Kerahnya dinaikin. dinaikin gitu atau dibuka padahal kancing. norak ya. Itu Terus udah bawa keren, ini nih, udah keren apa sih? banget udah. Kayak nggak pakai tas, tapi bukunya dikantongin. Nah, itu. Ada. Ada kan? Pulpennya di sini. Bukunya satu dikantongin untuk 4 mata pelajaran. Ada. Enggak, lebih kayak mirip ini ya, tukang kredit panci gitu kan. Keluarin Iya buku. lagi. Iya lagi. Gimana? Lunas bulan Malah nggak ada berapa? keren-kerennya waktu itu padahal ya. Tapi kalau dipikir-pikir memang pada zaman itu maksudnya kok kita kayak gitu ya? Iya. Kok bisa-bisanya kita menikmati yang seperti itu dan saat ini kita bicarain lagi, kita bahas lagi dan itu jadi sesuatu yang lucu Lucu gitu. gitu, Tapi benar. memang itu benar-benar sangat mengesankan ya. That's why memang masa-masa sekolah ini benar-benar untuk semua orang itu sepertinya tidak akan bisa dilupakan karena disitulah mulai kebodohan-kebodohan itu terjadi ya. gitu ya. Iya, yang pasti harus banget nonton terus BJ ya Benar. di YouTube TVRC Official. Jangan lupa komen-komen juga seperti yang Rifki bilang tadi. Komen dong masa-masa sekolah kamu kayak apa. Kita pengen baca juga, kita pengen tahu gitu ya. Kita share di sini. Dan jangan lupa subscribe. Dan lupa like, di-share juga pastinya buat teman-teman, keluarga, saudara, nenek, kakek ya, saudara jauh, saudara Udah dekat ya, cukup sepupu, siapa aja lah semua semuanya. pokoknya. Jangan lupa sertakan rating berapa sih kamu di episode ini ya. Oke, kalau gitu terima kasih udah nostalgia bareng kita di sini ya. Kita ketemu lagi nanti di episode-episode lainnya, tetap di BJ. Kalau gitu langsung aja deh, saya Tika Darmawan pamit. Saya Rifki pamit, dadah! Bye.